Masata Ahmadafi, Eka Supri, Peter 9, Chico-chan, Senpai Gaming, Emal Shirt, Bayu Listi, Umar Gani. Dan masih banyak lagi. Halo Sobat Wibuku, balik lagi dengan Nime Manga yang hanya 3 ya. Kali ini kita akan membahas anime One Punch Man Season 3. Tepatnya pada petualangan seru plus konyol antara 3 pahlawan kocak, yaitu Saitama, si Flash, dan manusia terkuat di bumi. Siapa lagi kalau bukan si King? Oke, karena Mimin sudah ditunggu Dek Fubuki untuk keakikahan anak Justin Bieber, mari kita mulai ceritanya. Perjalanan pahlawan kita, Saitama, di markas besar asosiasi monster, dimulai dengan cara yang sangat tidak terencana. Ketika pahlawan lain menyusup dengan strategi matang, Saitama justru masuk secara kebetulan karena tak sengaja menemukan jalurnya. Karena penasaran, ia menyusuri lorong-lorong gelap dan merasa terganggu dengan banyaknya monster rendahan yang berkeliaran. Dengan pembawaan santai dan wajah datar, Saitama pun berinisiatif meninju dan membereskan setiap monster yang menghalangi jalannya, melibas mereka seolah hanya membersihkan sampah. Ia terus berjalan masuk lebih dalam, sampai akhirnya ia berhadapan dengan bahaya yang sesungguhnya. Di tengah aksi bersih-bersihnya, tiba-tiba muncul sosok yang jauh lebih besar dan buas. Seekor monster anjing raksasa bernama Rover. Anjing ini adalah salah satu dari eksekutif asosiasi monster, yang berarti kekuatannya sangat luar biasa. Namun, melihat monster sangar di hadapannya, reaksi Saitama justru di luar dugaan. Ia bukannya menyerang, melainkan mengambil tulang belulang monster dan menyodorkannya ke arah Rover seolah berbicara kepada anjing peliharaannya. Hey boy, kau mau tulang ini? Tunjukkan jalan kalau kau tahu ada monster pembuat ribut di sekitar sini. Namun, aksi kebaikan dan keramahan Saitama ini dibalas dengan respons yang sangat agresif. Tiba-tiba saja, Rover membuka mulutnya dan menembakkan tembakan energi seperti meriam ke arah Saitama. Tentu saja, serangan mendadak itu membuat Saitama terkejut dan sedikit kesal. Ia lantas melompat mundur untuk menghindari serangan mematikan itu. Dan detik berikutnya, ia langsung melancarkan pukulan tunggal ke arah Rover. Pahlawan kita itu menghajar sang anjing raksasa. Dan seketika itu juga, monster kuat sekelas Rover dibuat tak berdaya dan terkapar di hadapan Saitama. Sebagai tambahan, Rover ini adalah monster yang sangat kuat. Bahkan dialah monster yang mengalahkan Garu, sang pemburu pahlawan. Bahkan sampai membuat Garu pingsan dan hampir mokot karena serangan Rover ini. Apalagi kepala Rover ini juga sangat keras. Kemudian getaran dari pukulan sederhana Saitama ini ternyata memberikan efek yang dahsyat. Guncangannya terasa di seantero markas asosiasi monster. Bukan hanya para monster. Semua pahlawan kelas S yang sedang bertarung di tempat yang berbeda pun merasakan dampak dari kekuatan mengerikan Saitama ini. Tidak hanya di dalam markas bawah tanah, bahkan di atas permukaan tanah pun, gelombang kejut dari pukulan maut Saitama terasa begitu jelas. Satu-satunya makhluk yang menyaksikan langsung kengerian pukulan dahsyat Saitama tersebut adalah monster kucing lincah bernama Nyan. Monster kucing ini melihat semuanya dari celah-celah dinding tempatnya bersembunyi. Siapa orang itu? Dia mengalahkan Rover yang sekuat itu hanya dengan sekali pukul. Kata Nyan dalam hati, panik luar biasa. Merasa Saitama tidak menyadari keberadaannya, Nyan perlahan-lahan keluar dari celah persembunyiannya. Ia memberanikan diri dan memanfaatkan kelincahannya untuk menyerang Saitama dari belakang dengan cakaran tajamnya. Cakaran itu tepat mengenai bagian belakang kepala botak Saitama. Namun, serangan mendadak yang seharusnya mematikan itu sama sekali tidak memberikan efek apapun pada sang pahlawan. Nyan terpaku melihat serangannya sia-sia. Saitama lantas menoleh ke belakang, melihat monster kucing itu dengan tatapan datar. Habis anjing, sekarang muncul seekor kucing, katanya singkat. Melihat tatapan dan kekuatan Saitama yang tak terduga, Nyan langsung ketakutan setengah mati. Ia dengan cepat kabur sejadi-jadinya, kembali bergantung dan masuk ke sela-sela dinding yang sempit. Jelas, Nyan tidak mau lagi berurusan dan bertatap muka dengan orang yang baru saja meninju salah satu eksekutif monster terkuat hingga tak berkutik, karena sudah tidak ada lagi monster yang tersisa untuk dihajar. Saitama melanjutkan perjalanannya dengan lurus di lorong markas asosiasi monster. Kemudian, saat sedang berjalan santai, pahlawan kita Saitama terhenti di pinggir jurang besar. Ia melongok ke bawah dan dari sana muncul sesosok monster masif yang tersusun dari lilitan ular-ular raksasa. Itu adalah Orochi, sang raja monster. Orochi menyadari kehadiran Saitama di hadapannya
lantas berhenti. Keduanya pun saling tatap. Saitama kemudian berkata, "Tadi ketemu monster aneh, terus ekor anjing sama kucing. Aku penasaran, apalagi yang bakal muncul? Dan yang nongol malah makhluk aneh yang gak bisa dijelasin. Kenapa makhluk kayak gini bisa hidup di bawah rumahku ya?" Orochi menjawab, Aku juga bingung bagaimana kau bisa sampai di sini. Tapi kau sepertinya bukan sampah tak berguna yang bisa kuabaikan. tanpa basa-basi, Orochi melancarkan serangan menggunakan naga-naga dari tubuhnya. Dengan enteng, Saitama menangkis dan menghancurkan semua serangan itu hingga jadi debu. Orochi kaget setengah mati melihat kekuatan Saitama yang tak masuk akal. Setelah membereskan serangan naga itu, Saitama berdiri santai. Kemudian Saitama berkata, "Jadi cacing raksasa yang menyerangku itu punya kamu ya? Aku tinggal di atas sini dan semua keributanmu itu berisik banget. Sebenarnya aku datang buat komplain, tapi malah diajak berantem. Kamu bos monster di sini kan? Oke, siap-siap akan kuhajar nanti ya," kata Saitama. Mata Orochi menyipit auranya aneh dan misterius. Sementara itu, rover monster anjing raksasa yang sebelumnya dikalahkan Saitama mendadak sadar. Wajahnya takut dan berkeringat, kemudian langsung lari terbirit-birit setelah dia melihat Saitama. Melihat rover kabur seperti itu, Orochi bertanya. Kamu apakan rover? Saitama menjawab cuek. Oh itu ternyata peliharaanmu. Tadi dia nakal, jadi kuberi pelajaran dikit. Cih, anjingnya saja begitu. Majikannya ternyata sama saja ya. Seketika Orochi menyadari sesuatu tentang Saitama. Kekuatan dan aura Saitama menunjukkan bahwa pria inilah yang mengalahkan Gokatsu. Orochi yakin Saitama adalah tumbal sempurna untuk ritualnya. Dengan gerakan lambat, Orochi melepas topengnya dan berkata, Kalau begitu aku tak perlu sembunyi lagi. Aku mau bicara empat mata sama kamu, tapi jangan di sini. ucap Orochi. Tiba-tiba, Orochi menyerang Saitama. Namun serangan itu sepertinya sengaja untuk mengambrukkan lantai dan membawa mereka jauh ke dalam tanah. Mereka tiba di ruangan mirip kuil kuno, dikelilingi lava panas mendidih. Saat mendarat, Saitama mengeluh santai. "Oh, panas. Tempat apa ini?" Orochi menjelaskan bahwa itu adalah panggung kebangkitannya. Tempat di mana dia ditemukan dan berevolusi terus-menerus sampai menjadi Raja Monster. Orochi yakin dirinya ditakdirkan akan menjadi dewa lewat persembahannya kepada sosok God, dan Saitama lah yang akan dia jadikan tumbal persembahan. Kemudian Orochi berkata, Aku dapat pencerahan dari langit. Sejak itu, aku terus pakai topeng dan pura-pura nurut sama Gyoro-Gyoro, sambil cari tumbal yang pas sampai hari ini. Orochi melanjutkan, Takdir bawa kamu ke sini buat jadi tumbal persembahan itu. Sekarang, hadapi aku sebagai uji tempur terakhirku dan persembahkan dagingmu itu. Sekarang, aku akan mulai upacara kebangkitan sang dewa kejahatan. namun orasi yang diberikan sama Orochi tidak didengar oleh Saitama. Orochi justru tambah kesal sekaligus heran. Saitama sendiri justru sedang beradaptasi dengan suhu lava. Di depan Raja Monster yang sangar, Saitama malah lepas semua baju dan mulai mandi lava. Memang si botak ini sudah edan. Saitama kemudian berkata, sudah biasa sekarang. Badanku penuh lumpur dan kotoran. Jadi pas banget. Kupikir kalau kamu ikut mandi di sini pasti segar. Kamu punya sabun nggak? Tanya Saitama. Kalau bisa, yang tahan panas ya. Orochi bingung, tidak percaya dengan apa yang dia lihat dan tak mengerti tingkah absurd itu. Saitama asyik mandi lava, sama sekali tidak mendengarkan cerita panjang Orochi. Kemudian Saitama berkata, "Jadi, kamu bicara apa tadi?" Tanyanya konyol. Pasti soal bak mandi panas ini kan? Melihat ketenangan Saitama, Orochi makin yakin dan memutuskan mengeluarkan semua kekuatan. Ia menyerap energi inti bumi, menyebabkan gempa hebat dan runtuhnya pondasi permukaan. Inti bumi berhasil diserap dan Orochi meluncurkan serangan dahsyat ke arah Saitama. Saitama melirik santai dan berkata, "Mandi tenang saja nggak bisa." Serangan mematikan Orochi sudah diluncurkan. Yang mengejutkan, Saitama menghalau serangan inti bumi itu hanya menggunakan serangan Serious Punch. Serangan konyol Saitama sukses menetralkan hantaman maut Orochi. Tak puas, Saitama kemudian melompat dan meninju Orochi dengan pukulan telanjang dada. Orochi pun hancur lebur. Ya benar, sang Raja Monster Orochi hancur dengan sekali serang oleh si kepala botak Saitama. Namun meski sudah hancur, Orochi masih hidup
dan berkata Dasar brengsek, kamu ngapain barusan sampai bikin aku begini? sambil mengenakan bajunya lagi. Saitama menjawab, "Aku kasih pelajaran yang harusnya kamu dapat dari orang tuamu. Jangan main air pas mandi di bak." Saitama lalu pergi meninggalkan Orochi sambil berkata, "Tapi airnya lumayan hangat. Jadi, terima kasih. Berkat kamu, aku jadi lebih segar," ujarnya sambil menghilang. Pada akhirnya Orochi menerima kekalahannya dan berkata, ternyata inilah makna kengerian yang sebenarnya. Setelah pertarungan singkat itu, Saitama berjalan tanpa tujuan di lorong-lorong gelap markas asosiasi monster. Sebagai seorang pahlawan, ia hanya merasa bahwa jika ada monster, ia pasti akan mengalahkannya dan menyelesaikan urusan. Beberapa saat kemudian, ketika Saitama masih berjalan sendirian menyusuri lorong, dari ujung koridor terlihat sosok yang tampak seperti bersiap untuk menyergap. Pahlawan kelas S, Flashy Flash. Saat itu Flashy Flash belum menyadari bahwa sosok di hadapannya adalah Saitama. Jika dilihat dari langkah kakinya, beratnya sekitar 70 kg, pikir Flashy Flash, itu bukanlah Sandra anak yang mereka cari. Auranya juga berbeda dengan para pahlawan lain yang berkumpul di markas ini. Flashy Flash menduga bahwa itu mungkin adalah monster setengah manusia. Sang pahlawan cahaya berkilau itu berencana, selagi monster yang ia incar sedang lengah, ia akan menghabisi targetnya dengan serangan cepatnya. Bagi Flashy Flash, membunuh satu monster hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja. Ketika Saitama berjalan mendekati persimpangan lorong, Flashy Flash dengan sigap bergerak cepat dan melancarkan tebasan pedangnya ke arah kepala Saitama. Namun, dengan mudahnya si botak berhasil menghindar. Kejadian itu sontak membuat Flashy Flash terkejut karena tebasannya yang terkenal cepat berhasil dihindari. Ia segera menoleh dan melihat siapa sosok yang barusan ia serang. Ternyata, itu adalah pahlawan botak Saitama. Menyadari jika itu bukanlah monster, Flashy Flash menjadi semakin kaget. Ia mulai teringat jika orang yang ada di hadapannya ini adalah pahlawan peringkat rendah yang pernah ia temui di markas asosiasi pahlawan sebelumnya. Apakah pahlawan botak ini adalah partnernya Genos? Batin Flashy Flash penasaran, kenapa dia ada di sini? Saitama yang agak emosi sambil menunjukkan wajah datar anehnya, balik bertanya, mengapa tiba-tiba pria berambut panjang ini menyerangnya? Di dalam hatinya, Flashy Flash merasa tidak terima. Apa-apaan kecepatan reaksi yang pria botak ini tunjukkan tadi? Dia benar-benar menghindari serangan yang aku lancarkan. Pahlawan berponi tersebut penasaran. Apakah ada seseorang di kalangan para pahlawan yang mampu menandingi kecepatan yang aku miliki? Atau ini cuma kebetulan saja? Semakin berkeringat, Flashy Flash makin penasaran. Haruskah aku mencobanya sekali lagi? Kata Flashy Flash di dalam hatinya. Saitama kembali bertanya, siapa pria berambut panjang ini sebenarnya? Kenapa dia tetap diam saja dan tidak mengatakan apapun? Flashy Flash sendiri makin bimbang. Haruskah ia bertindak sejauh ini hanya demi melawan orang yang level peringkat pahlawannya jauh lebih rendah? Jika benar orang ini mampu menghindari serangannya, berarti dia juga telah mampu membaca seluruh pergerakannya. Dan hal semacam itu tidak bisa Flashy Flash biarkan begitu saja. Ditambah lagi tekanan misterius yang pria botak ini pancarkan, membuat instingnya berkata bahwa ada yang tidak wajar dengan orang satu ini. Saitama, yang emosi melihat pahlawan berponi itu terus saja diam, berkata, "Kalau kau tetap tidak mau bicara, aku akan menghajarmu balik." Menggunakan tebasan kilatnya, Flashy Flash mencoba menyerang Saitama lagi, dan kembali lagi, kali ini si botak berhasil menahan serangan itu dengan satu tangannya, sambil menunjukkan wajah seriusnya. "Berhubung kau sudah menyerangku," kata Saitama, "maka aku akan menyerang balik." Kata-kata dari Saitama tadi membuat Flashy Flash begitu terkejut dan berkeringat. Ia pun segera meminta Saitama untuk berhenti dan memberitahu jika dirinya ini bukanlah seekor monster. Mendengar hal itu, si botak ganti menyebut Flashy Flash sebagai monster si rambut panjang berponi. Tentu saja sambil agak emosi, pahlawan itu meminta Saitama untuk berhenti memberinya julukan seaneh itu. Ia memperkenalkan diri, "Aku adalah pahlawan kelas S, Flashy Flash." Mendengar hal tersebut membuat si botak jadi bingung. Karena barusan orang itu telah menyerangnya 2 kali. Sambil mencoba mengeles, Flashy Flash menjawab kalau barusan tangannya kelepasan saja. Saitama kembali bertanya, "Kenapa pahlawan kelas S sepertimu mau turun ke sini? Dan apakah kau ada hubungannya dengan semua keributan yang terjadi?" Melihat respons tersebut membuat Flashy Flash jadi sadar
Jika pria botak satu ini telah datang ke sini tanpa mengetahui apapun, ia pun memberitahu, ini adalah markas persembunyian asosiasi monster. Dan musuh di sini ganas-ganas, kau sebaiknya kembali saja. Saitama yang mendengar nama asosiasi monster itu jadi seperti teringat akan omongan orang-orang yang sebelumnya memberitahunya. Ia masih tidak menyangka jika markas itu berada tepat di bawah tempat ia tinggal. Dalam hatinya, Flashy Flash berpikir, sepertinya pria botak ini tampak tidak terganggu dengan itu semua. Ia mencoba mengkonfirmasi, kalau benar kau tinggal di atas markas ini, harusnya itu adalah lokasi dari kota hantu yang telah dikuasai oleh para monster, bukan? Dengan santainya Saitama memberitahu, kalau ada monster sekalipun, aku cukup menghajar mereka saja. Yang terpenting, aku bisa tinggal di kota hantu itu dengan biaya sewa yang super murah alias gratis. Sekarang Flashy Flash jadi paham. Pantas saja, pria botak ini terasa berbeda dari pahlawan peringkat rendah lainnya. Karena Saitama telah melewati pertarungan beruntun, ia pun kembali meminta maaf atas sikapnya tadi. Aku hanya ingin mengujimu, dan itu adalah kebiasaan buruk yang sulit aku hilangkan. Walaupun ia sering menahan diri, Flashy Flash masih terkejut kalau si botak satu ini benar-benar bisa menghentikan tebasan kilatnya tadi. Saitama yang mendengar semua alasan itu hanya menunjukkan ekspresi datar dan agak sebalnya. Pahlawan berponi tersebut memberikan saran, jika kau memang datang ke sini tanpa tahu apapun, lebih baik kau segera mencari tempat untuk mengungsi saja. Saat ini kau sudah berada di jalan yang benar menuju kesuksesan. Tapi dengan kekuatan yang kau miliki saat ini, kau masih tidak bisa bertahan dalam pertempuran kali ini. Si botak pun bertanya, kenapa harus seperti itu? Flashy Flash menjelaskan, ada banyak monster dengan level bencana iblis, dan di atasnya di markas ini, aku sendiri saja juga sudah bertarung melawan monster setingkat bencana naga tadi. Namun, dengan santainya Saitama menjawab, aku akan baik-baik saja. Flashy Flash meminta si botak untuk jangan terlalu yakin dulu. Kami, para pahlawan kelas S, juga belum menerima laporan apakah bos monsternya sudah dikalahkan atau belum. Itu adalah masalah yang paling berbahaya dan misterius saat ini. Tapi, si botak kembali menjawab, aku akan baik-baik saja. Flashy Flash kembali memberitahu, bos asosiasi monster itu bernama Raja Monster Orochi. Saitama yang mendengar nama Raja Monster tersebut jadi berpikir. Ia pun teringat dengan monster yang ia lawan di ruangan lava tadi. Monster mandi, pikir Saitama. Mungkin yang para pahlawan cari adalah induk dari monster tersebut. Waduh, sepertinya Saitama tidak sadar nih kalau dialah yang baru saja menghabisi Orochi. Dalam benaknya, si botak merasa nama yang disebutkan tadi terdengar cukup kuat. Sambil mulai pergi, Flashy Flash merasa jika sepertinya si botak itu mulai takut. Ia menyarankan Saitama berusaha lebih keras lagi dalam latihan, karena misi yang harus kau lakukan hari ini adalah menyerahkan semuanya kepada kami dan kembali ke permukaan. Si botak mengaku teringat kalau dia sebelumnya sudah berjalan jauh dari tadi, sampai dia sendiri lupa jalan untuk pulang. Lalu, Saitama memiliki sebuah ide. Jika aku ikut dengan pria berponi tersebut, maka aku akan bertemu dengan musuh-musuh kuat. Sambil merasa sok akrab dan menepuk pundak Flashy Flash, Saitama meminta pahlawan itu untuk menunjukkan jalan yang benar. Tidak percaya dengan respons tersebut, Flashy Flash bertanya dalam hati, apakah pria botak ini tidak berpikir sedang berurusan dengan siapa? Ia juga memperingatkan si botak, nanti aku sendiri juga tidak akan melindungimu kalau ada musuh kuat yang muncul. Kau mungkin akan ikut terseret ke dalam pertarungan sengit. Dan mulai dari sini nyawamu takkan terjamin. Tapi kembali lagi, Saitama menjawab, aku akan baik-baik saja. Jengkel dengan sikap yang si botak tunjukkan, Flashy Flash segera berlari dengan kecepatan tinggi meninggalkan Saitama. Akan tetapi, di luar dugaan, dengan senangnya si botak mampu mengejar kecepatan berlari yang pahlawan berponi itu keluarkan. Akhirnya, Flashy Flash bersama Saitama berlari menyusuri lorong markas asosiasi monster. Flashy Flash berlari amat sangat kencang. Namun sambil menoleh ke belakang, dalam benaknya pahlawan berponi itu terkejut. Ia seakan tidak percaya jika kejadian yang dia alami sekarang ini bukanlah mimpi. Sambil berlari dengan wajah tanpa dosanya itu, Saitama dengan santainya, seperti tanpa beban, dapat mengimbangi kecepatan berlari dari Flashy Flash. Kecepatan berlari yang Saitama tunjukkan bagi pahlawan berponi tersebut merupakan kecepatan yang jauh melebihi manusia biasa atau manusia normal pada umumnya.
Menurut Flashy Flash, aksi yang Saitama tunjukkan kepadanya ini akan sangat merepotkannya nanti. Beberapa saat setelah itu, Flashy Flash dan Saitama melewati jasad dari seekor monster yang telah terbunuh. Si botak merasa tidak asing dengan monster tersebut dan menduga meski sudah berlari amat sangat cepat. Sepertinya mereka berdua telah melewati lorong yang mereka lalui tadi. Dengan kata lain, Saitama merasa jika dia dan Flashy Flash telah tersesat di dalam lorong markas asosiasi monster. Si botak yang berlari di belakang pahlawan berponi itu bertanya. Namun, meski Saitama sudah bertanya beberapa kali, Flashy Flash tetap saja diam dan tidak menanggapi pertanyaan si botak sama sekali. Dia tetap saja berlari dengan begitu cepat dan berusaha menjauhi Saitama dengan tidak berbicara sepatah kata pun. Sepertinya Flashy Flash sedang jaim, seakan tidak percaya pahlawan botak itu mampu mengimbangi kecepatan berlari yang ia tunjukkan. Ia tidak percaya jika pahlawan rendahan seperti Saitama bisa menyaingi kecepatan yang ia miliki. Di sana ada Saitama dan Flashy Flash yang semakin tersesat menyusuri lorong markas asosiasi monster. Setelah berlari sekian lama, akhirnya mereka berdua berhenti juga. Si botak memarahi Flashy Flash. Jalan yang kita lalui ini adalah jalan yang sama, kita cuma berputar-putar saja. Bahkan sudah 4 kali hal itu terjadi. Flashy Flash yang jaim itu merasa jika ini semua adalah jebakan yang asosiasi monster perbuat. Tapi, menurut si botak, Flashy Flash lah yang cuma berdalih saja karena ia sebenarnya juga tidak tahu di mana jalan keluar yang benar. Daripada muter-muter tidak jelas, Saitama berinisiatif untuk menghancurkan tembok lorong saja dan mencari jalan keluar yang tepat. Ia berharap saat menembus tembok-tembok nanti, mereka akan bertemu pahlawan lainnya atau bahkan bertemu dengan monster yang kuat. Lalu Saitama menghancurkan dinding markas asosiasi monster itu. Flashy Flash terkejut melihat Saitama yang berhasil menghancurkan dinding dengan begitu mudahnya. Namun, sambil menjaga image-nya, Flashy Flash berkata, "Langkah satu ini akan melanggar kebiasaanku untuk tidak meninggalkan jejak kepada musuh." Namun, ia cukup setuju dengan keputusan si botak. Begitu mereka berdua menemukan seekor monster, mereka akan menangkap dan memintanya membawa mereka ke tempat Raja Monster. Sebelum melanjutkan petualangan si anomali Saitama dan pahlawan sok keren si Flash, kita melipir bentar untuk melihat nasib pahlawan yang dicap sebagai manusia terkuat di bumi. Siapa lagi kalau bukan King, dengan suara King Engine yang menakuti semua musuhnya. Cerita dimulai dengan King yang sedang berjalan sendirian di lorong asosiasi monster. King terpaksa ikut dalam penyerbuan ini karena dipaksa oleh asosiasi pahlawan. Dia sudah berusaha agar tidak ikut, namun takdir berkata lain. Sebelumnya dia bersama dengan kelompok Dek Fubuki dan 2 kakek pesilat, Silverfang dan kakaknya Bam. Namun karena markas asosiasi monster sangat luas, mereka memutuskan untuk membagi kelompok jadi 2. Karena Fubuki dan 2 kakek pesilat, Silverfang dan Bam percaya King adalah makhluk terkuat di bumi, jadi mereka takut mengganggu pertarungan King. Jadi dengan hormat, mereka memisahkan diri sedangkan King disuruh untuk berjalan sendirian di dalam markas monster. Sungguh tindakan yang sangat berani dilakukan oleh King. Menyala abang King. Sambil berjalan menyusuri lorong dengan suara King Engine yang begitu keras, King berusaha menahan kepanikannya. Ia berencana akan terus menyusuri lorong sendirian sampai para pahlawan mengalahkan semua monster. Dengan mata terpejam, King berusaha menahan napasnya, menghilangkan keberadaan dirinya, dan bersatu dengan kehampaan. Dalam benaknya, King mencoba membayangkan jika dia adalah mikroba yang tidak bergerak, sehingga monster-monster tidak akan dapat melihatnya, dan dia juga tidak ingin mengganggu para monster itu. Namun, tiba-tiba dia bertemu dengan drone mata milik Gyoro-Gyoro. Sontak, King langsung terkejut dan makin ketakutan. Sementara si monster, Gyoro-Gyoro, juga kaget dan tidak menyangka bakal bertemu dengan pahlawan terkuat itu. Melihat ada mata kecil yang bisa terbang, King langsung berlari menjauhi drone tersebut. Gyoro-Gyoro tidak membiarkan pahlawan itu kabur begitu saja dan terus mengejar King yang lari kencang. Secara tak terduga, King menghilang begitu saja. Gyoro-Gyoro kebingungan kemana perginya pahlawan yang dia kejar. Ternyata King terpeleset dan jatuh ke suatu lubang reruntuhan. Kebetulan saat itu, di dalam lorong yang sama, ada Saitama juga yang berjalan di belakang drone mata milik Gyoro-Gyoro. Melihat ada benda kecil yang berterbangan tidak jelas, si botak langsung menaboknya dari belakang. Seketika drone mata milik Gyoro-Gyoro langsung hancur. Konyolnya,
Saitama malah mengira jika itu cuma seekor lalat saja. Kesalahpahaman semakin menjadi-jadi. Gyoro-Gyoro mengira jika drone matanya telah dikalahkan oleh King yang menyerangnya dari belakang. Si monster tidak habis pikir bagaimana King bisa menyergapnya. Padahal sebelumnya dia terus mengejar King yang berlari sendirian. Gyoro-Gyoro yang sedang sekarat itu merasa amat sangat geram. Percaya bahwa King telah berhasil mengalahkan Tuan Orochi. Dia tidak habis pikir, pahlawan seperti apa King itu sebenarnya. Bahkan monster terkuat seperti Orochi saja bisa dia kalahkan sendirian. Tatsumaki yang mengetahui jika King telah mengalahkan Orochi merasa bangga sebagai sesama rekan pahlawan. Menurutnya, King telah menjalankan tugasnya sebagai pahlawan dengan sangat baik. Namun, dengan kekuatan psikisnya, Tatsumaki mengangkat potongan tubuh monster tersebut dan bersiap melancarkan serangan terakhir. Di sisi lain, Fubuki yang sedang berjalan menyusuri lorong markas musuh bersama Bang dan Bam, merinding ketakutan merasakan kekuatan besar yang kakaknya Tatsumaki keluarkan. Bang dan Bam, meskipun tidak bersama King, berpendapat bahwa King adalah makhluk hidup terkuat di bumi. Jadi harusnya dia akan baik-baik saja. Mereka tidak tahu trik kotor apa yang mungkin akan para monster lakukan. Tapi, menurut mereka berdua, seseorang yang selalu waspada seperti King tidak akan memiliki celah untuk dimanfaatkan oleh para monster nantinya. Benarkah demikian? Oke, sekarang kita berpindah ke pahlawan kelas S, King. Diperlihatkan King yang masih berjalan sendirian menyusuri lorong markas musuh. Tiba-tiba King terkejut dan ketakutan mendengar seseorang yang memanggilnya dari belakang. Ternyata itu adalah Waganma, bocah yang disandera oleh asosiasi monster. Melihat bocah tersebut, dalam benaknya King tidak habis pikir, kenapa justru dia yang menemukan Sandera, bukannya pahlawan lainnya. Waganma bercerita jika dia sangat takut karena tadi dia berusaha meloloskan diri dari kejaran para monster sendirian. Bocah tersebut meminta King untuk menghabisi monster yang mengejarnya itu. Waganma merasa tenang telah bertemu dengan pahlawan kelas S tersebut. Dia meminta King untuk mengantarkannya menuju pintu keluar. Namun, King hanya berdiri tegap dan mengucapkan kata tidak. Bocah itu kembali mencoba untuk mendekati pahlawan kelas S tersebut sambil berkata jika dia amat sangat mengidolakan King. Akan tetapi, King malah mengeluarkan suara King Engine-nya. Kejadian tersebut membuat Waganma jadi berhenti untuk mendekati King. Bocah tersebut panik dan bingung kenapa. King malah memasang kuda-kuda seperti mau bertarung. Padahal, dia cuma anak kecil biasa. Sambil mengeluarkan suara King Engine yang semakin keras, King berkata jika sebaiknya Waganma menyerah saja, dan dia menyarankan bocah tersebut untuk segera menjauhinya serta mencari pahlawan lain. Sambil menunjukkan tatapan tajamnya diiringi suara King Engine yang begitu keras. King menambahkan, jika selucu dan semanis apapun sikap yang Waganma tunjukkan, itu tidak akan berarti di hadapan pahlawan kelas S itu. King meminta bocah itu untuk tidak mengharapkan apapun kepadanya, karena nantinya bocah tersebut akan kecewa sendiri. Ternyata, itu bukanlah Waganma yang asli, melainkan seekor monster yang dapat berubah wujud. Namanya adalah Shapeshifter Monster, dan dia menyamar untuk menyergap pahlawan yang muncul di dalam markas asosiasi monster. Melihat respons King yang seperti itu, si monster jadi salah paham. Dia mengira jika pahlawan kelas S tersebut telah mengetahui identitas aslinya sebagai monster, padahal transformasi yang monster itu tunjukkan sudah sangat sempurna. Semakin lama suara King Engine yang King keluarkan semakin keras, membuat si monster yang berada tepat di depan pahlawan kelas S itu jadi semakin ketakutan. Rasa takut yang monster itu alami semakin lama semakin besar. Hal tersebut sampai membuat si monster jadi bernapas terlalu cepat, membuatnya semakin sulit untuk mempertahankan transformasinya menjadi seorang manusia. Rasa takut monster itu semakin lama semakin menjadi-jadi. Perlahan, dia kembali ke wujud semula. Si monster merasakan jika pusat gravitasinya juga semakin tidak stabil. Bahkan kejadian itu membuat tulang bocah yang monster itu jadikan bahan dasar penyamarannya malah menembus organ vitalnya sendiri dan seketika membuatnya langsung mati. Sedangkan King yang berada di depan monster yang mati meleleh menjadi seperti cairan itu hanya berdiri tegap dan tidak bergerak sama sekali, diiringi suara King Engine-nya yang begitu keras. Saking ketakutannya, pahlawan kelas S itu tidak bergerak. Dan dia sendiri juga amat sangat terkejut dengan kejadian yang dia lihat barusan. Seorang bocah yang tiba-tiba ketakutan dan tubuhnya malah meleleh, lalu mati menjadi cairan. Dengan kejadian barusan,
King berencana segera bergegas pergi dan berharap segera menemukan Saitama. Secara mengejutkan, Tareo, bocah yang sering dibully oleh anak-anak, yang kemudian diculik, malah bertemu dengan King di dalam lorong markas Asosiasi Monster. Konyolnya, mereka berdua hanya terdiam satu sama lain. Bahkan yang terdengar cuma suara King Engine milik King yang berdegup kencang. Beberapa saat kemudian, Tareo berlari menghampiri King. Dia menangis penuh rasa syukur. Akhirnya, ada yang datang menyelamatkannya. Namun, tiba-tiba King berteriak dan melarang bocah itu untuk berhenti bergerak. Sambil berlagak penuh kecurigaan, King merasa jika bocah itu adalah seekor monster yang sedang menyamar. Sama halnya dengan kejadian yang dia alami sebelumnya, sambil menunjuk si bocah, King memintanya untuk berhenti menipu. Karena King sudah bisa membaca trik murahan yang si monster lakukan. Akan tetapi, secara mengejutkan, perlahan dari belakang Tareo, muncul seekor monster yang bernama Furor Ugly, yang ternyata sudah sedari tadi membututi bocah itu. Si monster berkeringat kebingungan. Bagaimana bisa pahlawan kelas S itu tahu jika dia sedang membututi bocah tersebut? Padahal, kekuatan tembus pandangnya sudah dia lakukan dengan sempurna. Sedangkan King yang melihat ada seekor monster yang muncul itu, jadi malah ganti yang terkejut. Dia bahkan sampai mengeluarkan suara King Engine yang semakin keras. Di sisi lain, suara tersebut membuat si monster jadi semakin ketakutan dan akhirnya dia meminta maaf lalu berlari meninggalkan mereka berdua. Setelah semua itu berakhir, King akhirnya berjalan bersama Tareo menyusuri lorong markas Asosiasi Monster. Scene kembali berpindah ke King dan Tareo. Kali ini mereka berdua menaiki suatu tangga yang sangat panjang. Semakin banyak King melangkahkan kakinya, suara degupan King Engine juga semakin keras. Konyolnya, Tareo menganggap jika suara King Engine yang semakin keras itu adalah pertanda jika King semakin bersemangat. Bahkan bocah tersebut semakin terkagum-kagum dengan apa yang King lakukan. Sedangkan King yang ketakutan itu mengeluh dan berkata dalam hati, harus berapa anak tangga lagi yang harus dia naiki agar bisa sampai ke permukaan. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan ada lift yang bisa mengantarkan mereka berdua naik ke permukaan dengan cepat. Melihat hal itu, King langsung merasa lega. Saat mereka menaiki lift tersebut, King menarik tuas di sebelahnya untuk menjalankan lift itu agar segera naik. Ternyata, cara kerja lift tersebut adalah di sebelahnya ada ember besar yang harus diisi dengan air. Jika air itu sudah terisi penuh, barulah mereka naik ke atas secara perlahan. Kemudian, kita kembali lagi ke dua hero kocak, si anomali Saitama dan kacungnya si Flash. Setelah insiden konyol yang menimpa Saitama dan Flashy Flash di lorong markas Asosiasi Monster, sebuah kejadian tak terduga kembali terjadi. Tidak jauh dari sana, ada seekor monster yang sedang mengantre toilet karena sakit perut. Namun, di dalam bilik, bersembunyi monster kerdil bermata satu, Manako, yang duduk di atas kloset. Manako sengaja tidak keluar karena ia sadar tidak akan mampu mengalahkan para pahlawan kelas S. Secara mengejutkan, dinding di sebelah toilet tiba-tiba dihancurkan oleh Saitama. Akhirnya, Saitama dan Flashy Flash berhasil menemukan monster yang sedang bersembunyi itu. Sambil mengepalkan tangannya, Saitama meminta Manako untuk mengantar mereka berdua ke hadapan Raja Monster. Si Flash segera mengancam dan memberi waktu 30 detik agar monster itu keluar dari toilet. Manako semakin terkejut karena menyadari salah satu pahlawan di hadapannya adalah Flashy Flash, pahlawan kelas S. Mereka melanjutkan penyusuran lorong markas dengan menaiki troli tambang bawah tanah. Saitama terlihat sangat kegirangan, merasakan troli yang bergerak dengan sangat cepat. Flashy Flash kemudian bertanya kepada Manako, berapa lama lagi mereka akan sampai ke tempat Raja Monster? Manako mencoba mencari alasan, memperkirakan mereka akan tiba sekitar 10 menit lagi. Padahal, monster itu sama sekali tidak tahu lokasi Raja Monster. Bahkan ia tidak tahu bahwa Raja Monster sudah dikalahkan oleh si botak. Mendengar jawaban Manako, si Flash malah mempersiapkan diri, mengira pertarungan besar akan segera tiba. Sementara itu Saitama masih terkagum-kagum dengan kejadian yang ia alami. Si botak tidak menyangka ada banyak hal yang terjadi di bawah rumahnya, termasuk menaiki troli penambangan yang ia bayangkan layaknya seperti naik wahana roller coaster. Si Flash menyarankan Saitama untuk tidak lengah, karena jika nanti Saitama jatuh dalam jebakan musuh, ia akan meninggalkannya. Saitama menjawab bahwa ia tidak akan lengah dalam kondisi apapun. Namun, Flashy Flash merasa Saitama bersikap sebaliknya. Terjadilah perdebatan kecil di antara mereka berdua. Sampai akhirnya troli yang membawa mereka terjun ke lorong yang semakin dalam.
Saat akan terjun, kamera mata-mata Gyoro-Gyoro sempat memotret mereka bertiga. Ketiganya terus meluncur dengan sangat cepat. Saitama berteriak kegirangan, merasakan troli yang bergerak sangat cepat itu, hingga membuat si Flash merasa jengkel. Dalam benaknya, Manako sempat berpikir akan membuat kereta yang mereka tumpangi jatuh ke jurang pada lengkung peralihan rel di depan. Bagi Manako, membawa pahlawan kelas S mati bersamanya akan menjadi pencapaian tak terduga. Akan tetapi, sesampainya mereka di dekat persimpangan dan melalui jurang yang sangat dalam, Manako malah menarik ucapannya. Ia berkeringat ketakutan melihat dalamnya jurang dan berencana menunggu kesempatan lain untuk membunuh kedua pahlawan itu. Akhirnya, Saitama dan Flashy Flash masuk ke dalam lubang yang lebih dalam dari markas asosiasi monster ditemani Manako. Tak lama kemudian, troli mereka tiba di lokasi yang tampak seperti penambangan bawah tanah. Di tempat penambangan itu, banyak monster serangga raksasa berkaki empat sedang mengumpulkan kepingan, emas dalam jumlah banyak dan memasukkannya ke dalam kantung kain. Si Flash yang melihat aktivitas penambangan itu menyadari bahwa sumber dana asosiasi monster berasal dari penambangan tersebut. Mendengar perkataan Flashy Flash, Manako berkeringat dan mengiyakan. Saitama yang mendengar penjelasan tersebut menunjukkan raut wajah tertarik untuk mengambil sebagian emas yang ada. Sungguh aneh, mengapa asosiasi monster harus mengumpulkan emas sebagai sumber penghasilan? Padahal, mereka adalah penjahat yang seharusnya bisa menjarah kekayaan masyarakat di dunia ini. Melihat ada penyusup para monster penambang besar segera menyerang, Manako yang bersama kedua pahlawan itu menjadi ketakutan. Ia menarik jubah Saitama dan meminta para monster raksasa itu untuk tidak menyerang. Namun, para monster tambang tidak mempedulikan Manako dan tetap saja menyerang mereka berdua. Dengan sigap, si Flash dan Saitama langsung melompat dan menyerang kedua monster serangga raksasa itu. Si Flash menyerang dengan cara berputar-putar dan memotong tubuh monster. Sedangkan si Botak mengalahkan monster yang satu lagi hanya dengan satu pukulan. Seketika, tubuh kedua monster raksasa itu hancur berkeping-keping. Melihat aksi tersebut, Manako langsung terkejut karena kedua pahlawan itu dapat mengalahkan monster raksasa dengan mudah. Setelah mengalahkan kedua monster serangga raksasa, Saitama dan Flashy Flash kembali menaiki troli. Si Flash sangat terkejut melihat aksi yang Saitama tunjukkan barusan. Pahlawan kelas S itu sampai tidak bisa berkata apa-apa dan hanya memandang wajah Saitama. Si Botak dengan wajah tanpa dosanya mengomentari Flashy Flash, mengatakan bahwa aksinya barusan boleh juga dan gerakannya lumayan cepat. Mendengar komentar tersebut, si Flash dengan wajah sinisnya merasa kurang terima dengan pujian yang dilontarkan si Botak. Manako yang berada di dekat mereka berdua berkeringat, seakan tidak percaya dengan kekuatan mereka. Ia bertanya-tanya siapa sebenarnya kedua orang ini, karena menurutnya kekuatan Saitama dan Flashy Flash terlalu kuat. Setelah itu Saitama meminta jubahnya yang sempat dibawa Manako untuk dikembalikan. Namun, saat Saitama akan mengenakan jubahnya, secara mengejutkan muncul seekor monster serangga menyerang jubah si Botak yang sedang terurai. Hal itu membuat Saitama tertahan dan terlempar keluar dari troli, sehingga troli tersebut terus berjalan meninggalkannya. Si Flash yang terlambat sadar mencoba menyelamatkan Saitama, namun usahanya gagal. Troli itu memasuki gua. Di dalamnya, banyak monster penambang yang muncul dan terus mengejar mereka. Di sisi lain, dari arah depan, rel penambangan terputus dan terdapat jurang yang sangat dalam. Manako, yang melihat kemungkinan dia bisa selamat kecil, langsung ketakutan dan merangkul Flashy Flash. Dari arah belakang para monster penambang mengejar mereka. Dengan sigap si Flash langsung menyerang para monster itu dengan tebasan kilatnya. Dan pahlawan kelas S itu mendarat di dinding jurang. Akan tetapi, belum sempat para monster itu hancur, tiba-tiba Saitama muncul dari balik gua dan memukul para monster tersebut. Seketika, tubuh monster-monster serangga itu langsung hancur berkeping-keping. Si Flash kembali terkejut melihat aksi Saitama. Sementara itu, Saitama terus berlari sambil membawa tas yang di dalamnya berisikan banyak kepingan emas. Rupanya, saat tertahan oleh para monster, Saitama mencoba membawa beberapa karung emas. Parah! Si Botak mata duitan! Setelah itu, dengan cepat Saitama dan Flashy Flash berlari mengejar dan menaiki troli yang membawa mereka tadi. Troli tersebut sempat terbang. Saat melayang di udara, Manako terlepas dari si Flash. Melihat si monster yang hampir jatuh, dengan sigap Saitama langsung memegang tanduk Manako. Akan tetapi,
Usahanya barusan malah menyebabkan 2 karung emas yang dia bawa langsung terjatuh ke dalam jurang. Seketika, Saitama langsung syok berat. Setelah troli yang mereka naiki berhasil kembali ke jalurnya. Akhirnya, mereka bertiga berhasil menaiki troli tersebut dengan selamat. Si Flash tersenyum, mengomentari aksi yang Saitama tunjukkan saat mengalahkan para monster barusan. Menurutnya, aksi si botak tadi lumayan bagus. Namun gara-gara karung emas yang ia bawa jatuh, suasana hati Saitama langsung kacau. Dengan ekspresi suram, Saitama tidak begitu menanggapi komentar Flashy Flash. Dengan jatuhnya karung emas, si botak gagal menjadi kaya mendadak. Karena kejadian itu, Saitama langsung memarahi Manako. Si botak mengancam monster itu untuk memandu mereka menuju lokasi yang benar. Saitama juga marah-marah karena akibat pertempuran melawan monster tambang sebelumnya jubahnya menjadi rusak. Si Flash kembali mengingatkan Saitama untuk tidak lengah. Tapi dalam benak si botak, dia berencana meminta Genos untuk menjahit jubahnya setelah pulang dari markas asosiasi monster. Melihat kejadian sebelumnya, si Flash merasa Saitama memang bisa sedikit bertarung. Tapi baginya, si botak tetap saja pahlawan kelas rendahan. Menurutnya, gaya bertarung Saitama terlalu kasar dan dia perlu melatihnya lagi. Memang gila ini si Flash. Si botak anomali ini malah mau dia latih. Lucunya, si Flash makin menasihati Saitama. Ia berpendapat, jika si botak ingin menghabisi target dalam sekali serang tanpa meninggalkan jejak hingga tak ada yang tahu keberadaannya, barulah Saitama bisa dianggap setara dengan pahlawan tingkat atas. Mendengar nasihat tersebut, Saitama malah merasa ragu karena menurutnya hal itu akan membuat si Flash merasa kesepian. Sambil bersikap jutek, si Flash bertanya kepada Saitama, apakah si botak memilih menjadi pahlawan karena mengincar ketenaran saja. Pahlawan kelas S itu berjanji akan menunjukkan seperti apa pertarung kelas atas kepada Saitama saat dia berhadapan dengan Raja Monster, namun dengan wajah polosnya. Saitama menjawab bahwa semua itu tidak perlu, karena si botak sendiri juga ingin mengalahkan Raja Monster yang mereka buru. Manako, yang mendengar pembicaraan kedua pahlawan itu, merasa jika mereka terlalu meremehkan Raja Monster. Padahal Orochi sendiri telah dikalahkan oleh Saitama beberapa waktu sebelumnya. Konyolnya, si botak tidak sadar jika itu adalah Raja Monster. Mereka sempat melewati terowongan yang berbentuk seperti tengkorak raksasa. Si botak meminta Manako untuk menjadi pemandu perjalanan mereka, dan monster itu menuruti permintaan tersebut. Si Flash meminta Manako untuk tidak menghiraukan apa yang Saitama katakan. Tiba-tiba muncul Psychos dari sebelah bawah rel yang mereka lewati. Ia terbang sangat cepat dan naik ke atas. Mereka bertiga terkejut. Saitama merasa jika itu tadi adalah seorang manusia yang terbang. Kemudian ada daging Orochi yang cepat membesar dan merambat karena telah dihidupkan kembali oleh Psychos, membuat troli yang mereka naiki terhisap. Si botak dan Manako panik dengan gelombang daging yang mengejar mereka dari belakang. Seketika, si Flash, Saitama, dan Manako berusaha lari dari kejaran daging-daging tersebut. Volume daging yang semakin membesar membuat mereka mulai tersedot. Si Flash yang mau diserap langsung dengan cepat menebas daging-daging tersebut dengan pedangnya. Ia juga sempat menyelamatkan Manako yang saat itu juga hampir terserap. Si Flash tidak habis pikir dengan gumpalan daging yang mengejar mereka. Bahkan sesama monster saja, daging-daging itu juga tetap menyerap. Tidak peduli itu rekan ataupun lawan. Tiba-tiba kepala Saitama juga mulai diserap oleh daging-daging tersebut. Si Flash terkejut dan berencana menolong si botak. Namun, di luar dugaan, karena kepala Saitama licin, gumpalan daging itu seperti terpeleset, membuatnya gagal menyerap kepala Saitama. Hal itu malah membuat kepala si botak jadi semakin kinclong. Seolah sedang dilap, Saitama yang kepalanya disentuh merasa jengkel. Ia langsung memukul daging tersebut dengan sangat keras. Si Flash dan Manako terdiam melihat aksi yang si botak lakukan. Efek pukulan itu seketika membuat daging-daging Orochi yang berada di sekitar lorong tersebut langsung hancur. Bahkan, serangan itu menghasilkan efek getaran gempa yang sangat besar. Di sisi lain, King dan Tareo yang sedang berada di dalam lift juga ikut merasakan getaran. King merasakan getaran gempa yang hebat. Akibat getaran itu, beberapa batu yang berada di atas lift tempat ia dan Tareo berada ikut jatuh. Di sisi lain, saat daging-daging Orochi hendak menyerap mereka berdua, bebatuan besar yang jatuh itu menimpa ember air penahan lift. Seketika, ember air itu jatuh, menyebabkan lift yang ditumpangi King dan Tareo bergerak naik dengan sangat cepat.
Dengan kejadian ini, praktis mereka berdua selamat dari serangan daging Orochi yang ingin menyerap mereka. Sementara itu, Psycho Orochi merasakan pukulan dahsyat dari si botak Saitama. Ia pun berteriak. Dan hal itu membuat belenggu yang mengurung Tatsumaki terlepas. Akhirnya, pahlawan kelas S itu dapat bebas. Psychos merasakan ada seseorang yang telah menghancurkan sel dalam tubuhnya dalam jumlah besar dengan sangat cepat. Ia tidak habis pikir, siapa orang yang bisa melakukan itu semua. Psychos juga merasakan sensasi licin dari kepala seseorang. Dan ia menduga itu adalah si botak berjubah. Shin berpindah ke King dan Tareo yang masih menaiki lift menuju permukaan. King merasa jika gempa yang terjadi telah berhenti. Selain itu, pahlawan kelas S tersebut juga bingung dengan cahaya yang menyelimuti tubuhnya sekarang. Sedangkan Tareo malah salah paham. Dia mengira jika barikade lingkaran yang menyelimuti tubuh mereka ini adalah kekuatan super milik King yang dibicarakan banyak orang. Tidak lama setelah itu, secara tak terduga dinding sebelah lift yang mereka naiki terbuka. Hal itu membuat mereka dapat melihat kondisi luar markas Asosiasi Monster dengan jelas. Namun, setelah melihat dengan seksama, King terkejut dan berkeringat kebingungan. Kenapa dia bisa berada di atas kota Z? Padahal, sebelumnya, dia bersama para pahlawan berada di bawah tanah kota tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba tali yang mengangkat lift itu terputus dan membuat mereka berdua langsung terjatuh dengan begitu cepatnya. King dan Tareo berteriak ketakutan. Namun King mencoba menekan tuas rem yang ada di pinggir lift dan berharap lift tersebut dapat terhenti. Sayangnya remnya sudah blong, sehingga membuat lift itu terjatuh dan menuju lantai dasar dengan sangat cepat. Namun di luar dugaan, dari dasar lift tersebut ada daging-daging Orochi yang berhasil menahan lift yang terjatuh itu, sehingga lift itu menabrak daging-daging Orochi tersebut dengan sangat keras. Efeknya membuat King dan Tareo sampai terlempar keluar dari markas Asosiasi Monster dan terjatuh ke permukaan kota Z yang sudah hancur itu. Di saat yang bersamaan pula, ada Genos yang kebetulan berada di sana. Dia bertanya dengan apa yang pahlawan kelas S itu lakukan. Wah, nasib King hoki terus. Genos bertanya kepada King, apa dia tahu di mana keberadaan gurunya Saitama? Karena harusnya Saitama Sensei juga sudah ikut bertempur. King memberitahu Genos jika dia tidak tahu keberadaan si botak. Pahlawan kelas S itu bercerita jika dia juga belum bertemu dengan Fubuki dan lainnya sampai sekarang. Namun, tiba-tiba muncul daging-daging Orochi dalam jumlah banyak yang berusaha menangkap mereka dan mengepung dari berbagai arah. Akan tetapi, dengan menggunakan tembakan laser melalui tangan kanannya, Genos berhasil menghancurkan daging-daging tersebut. Tidak lama setelah itu, pahlawan cyborg tersebut merasakan kehadiran makhluk raksasa dari atap markas Asosiasi Monster. Kemudian kita diperlihatkan King yang membawa Tareo menjauhi pertempuran. Saat di pinggiran kota, dia bersama Tareo seperti melihat suatu benda besar yang tak kasat mata berada di tengah jalan. Di sisi sebaliknya, ada Metal Bat yang rencananya juga mau terjun ke medan pertempuran untuk membantu para pahlawan yang tersisa. Tapi di jalan, dia juga melihat benda besar yang tak kasat mata tersebut. Metal Bat dan King mencoba mengelilingi benda samar-samar itu. Dan secara mengejutkan, dari sisi tengah muncul 3 pahlawan kelas C yang keluar dari dalam benda samar-samar tersebut. Seketika, Metal Bat, King, dan para pahlawan kaget dan saling melihat satu sama lain. Ternyata benda samar-samar tak kasat mata itu adalah perisai siluman kuantum yang menyelubungi sebuah tangki milik Asosiasi Pahlawan yang di dalamnya ada beberapa pahlawan tersisa dan staf Asosiasi Pahlawan. Cara kerja perisai kuantum ini adalah sebuah kamuflase optik mirip seperti jubah yang tak terlihat di film Harry Potter. Para pahlawan bercerita bahwa jalanan kota yang telah hancur membuat para pahlawan dan staf yang tersisa terjebak di pinggiran kota. Mereka bahkan tidak bisa memanggil helikopter penyelamat karena khawatir bakal ketahuan. Namun, mendengar penjelasan tersebut, dalam bayangan King, dia malah kepikiran buat meminjam perisai tersebut untuk kabur sendirian. Beberapa saat setelah itu, Waganma keluar dari dalam tangki untuk melihat kegaduhan yang terjadi. Dia dan Tareo saling memandang satu sama lain. Akhirnya, kedua anak itu saling berpelukan dan menangis bahagia setelah berhasil diselamatkan. Melihat aksi mengharukan dari kedua anak tersebut,
membuat King dan Metal Bat seperti merasa lega. Karena dengan begini, asosiasi pahlawan telah berhasil menyelamatkan semua sandera. Memang luar biasa pahlawan kita King Engine ini. Bahkan tanpa mengeluarkan senjata apapun, ia berhasil melenyapkan berbagai monster dan mengeluarkan sandera dari dalam markas asosiasi monster. Kemudian, kita kembali lagi ke dua hero kocak si anomali Saitama dan kacungnya si Flash. Saitama bersama Flashy Flash dan Monster Cable bermata satu Manako yang juga merasakan getaran gempa terkejut. Si Flash menduga gumpalan daging yang sebelumnya mengejar mereka berhenti karena adanya gempa. Namun, tiba-tiba atap gua tempat mereka berada runtuh. Si Flash berteriak dan mencoba menolong Saitama serta Manako. Pahlawan berponi itu meminta mereka berdua untuk segera menunduk. Manako yang melihat hal itu merasa dirinya akan benar-benar mati. Akan tetapi, si botak menahan atap reruntuhan tersebut hanya menggunakan kedua kakinya dengan sangat mudah. Akibat markas asosiasi monster yang diangkat Tatsumaki, Saitama, Flash, dan Manako terjebak di dalam reruntuhan bawah tanah. Saitama mengeluh karena tidak bisa melihat keadaan sekitar, sebab di dalam reruntuhan itu tidak ada cahaya sama sekali. Kita sedikit berpindah ke kota hantu Z, di mana tower markas asosiasi monster berada. Lokasi sekitar tower telah mengalami kehancuran yang sangat besar. Bahkan, konstruksi tanah di kota Z sudah tidak teratur. Kembali ke reruntuhan bawah tanah dari markas asosiasi monster. Saitama kesulitan melihat dan meraba-raba dinding gua untuk mengetahui lokasinya sekarang, karena di dalam gua tersebut tidak ada cahaya sama sekali. Manako yang menyadari mereka telah terperangkap mulai berkeringat ketakutan. Ia merasa jalan menuju Raja Monster telah tertutup, yang berarti monster itu sudah tidak dibutuhkan dan akan dibunuh oleh si botak berjubah. Sambil mencoba berjalan mengendap-endap dari belakang Saitama, Manako yang dapat melihat di dalam kegelapan berencana mengambil batu lalu memukul si botak dari belakang. Namun, saat Manako mengambil salah satu batu, muncul wajah Flashy Flash dengan ekspresi datarnya. Ternyata, pahlawan berponi itu juga terperangkap di dalam reruntuhan. Dengan santainya, si Flash bertanya, apakah mereka baik-baik saja? Manako yang melihat pahlawan kelas S itu langsung terkejut dan berteriak ketakutan. Secara bersamaan, mata Manako mengeluarkan cahaya layaknya senter. Melihat adanya penerangan, Saitama langsung menoleh dan menyadari Flashy Flash juga terperangkap di sana. Si Flash merasa Manako ternyata masih berguna. Meskipun sedang berada dalam kondisi terperangkap seperti sekarang ini, menurutnya, karena guncangan gempa tadi, para pahlawan lain kemungkinan juga terperangkap dan sedang dalam bahaya. Ia merasa mereka harus segera kembali ke medan pertempuran. Saitama yang mendengar saran itu, meminta Flashy Flash untuk segera keluar dari reruntuhan. Namun, pahlawan berponi itu beralasan tubuhnya terperangkap dalam keadaan yang sulit dan dia tidak bisa asal bergerak karena nantinya bisa menghancurkan benda di sekitar. Ia malah meminta Saitama untuk memindahkan bebatuan agar Flashy Flash bisa keluar dengan mudah. Mendengar permintaan itu, Saitama meminta Manako memberikan penerangan agar si botak bisa memindahkan bebatuan dengan mudah. Tetapi, konyolnya, Manako malah menyorot muka kedua pahlawan itu sehingga pandangan mereka jadi silau. Manako lalu memiliki ide. Ia berinisiatif memberikan pencahayaan tidak langsung dengan memantulkan senternya ke kepala Saitama agar cahayanya menyebar. Sesaat, si botak merasa kepalanya jadi terasa hangat. Hal itu membuat suasana hatinya menjadi tenang. Namun, setelah menyadari kepalanya dimainkan seperti itu, ia langsung mencekik dan mengomeli Manako. Si Flash yang melihat hal itu meminta mereka untuk segera berhenti dan mengeluarkannya secepat mungkin. Pahlawan berponi itu meminta Saitama untuk menarik batu yang ada di sebelah kanan. Si botak mencoba menjalankan perintah si Flash. Tapi anehnya, saat batu tersebut ditarik oleh Saitama, secara bersamaan kepalanya kejatuhan batu dari atap. Kok bisa? Melihat hal itu, si Flash mencoba meminta Saitama untuk geser ke kanan dan menarik bebatuan yang ada. Namun, saat si botak menarik batu tersebut, kejadian yang sama kembali terulang. Secara bersamaan, ia juga kejatuhan batu dari atap reruntuhan. Sambil menunjukkan wajah kesalnya, si Flash merasa Saitama seperti bermain game dan terlihat sangat payah dalam memainkan permainan tersebut karena terus kejatuhan batu. Akan tetapi, si botak mulai emosi dan protes karena dia hanya menuruti perintah yang Flashy Flash berikan. Lalu,
Saitama meminta Manako untuk mencoba menarik batu yang ada di dekat Flashy Flash. Barangkali, jika Manako yang menarik, ada kemungkinan bebatuan dari atas tidak akan jatuh. Namun, saat Manako menarik batu di sebelah Flashy Flash, secara bersamaan, Saitama yang berada di belakang monster cebol masih saja kejatuhan batu dari atap reruntuhan. Hal itu membuat Saitama makin emosi, seakan nasib sial sedang menghampirinya. Manako merasa mereka harus menjaga keseimbangan reruntuhan yang menimbun mereka. Caranya adalah dengan bekerja sama dalam mengangkat bebatuan yang ada. Setelah itu, mereka berdua pun saling bekerja sama mengangkat bebatuan. Saitama sempat pula memuji kinerja Manako dan menyebut si monster dengan nama bola mata. Namun, Manako menjawab bahwa ia memiliki nama asli, yaitu Manako. Saitama merasa nama itu seperti layaknya seorang perempuan saja. Manako membenarkan hal tersebut dan mengaku bahwa ia memanglah perempuan. Waduh, Manako ganti bertanya kepada Saitama siapa nama pahlawannya. Sambil berkeringat dan terbata-bata, Saitama menjawab. Namun Flashy Flash mempertegas nama Saitama dengan menyebutnya sebagai botak berjubah. Mendengar hal itu, si botak jadi emosi. Ia bahkan sampai menutup wajah si Flash dan menimbunnya dengan bebatuan besar. Setelah itu, sambil tersenyum dan mencoba memperkenalkan diri lagi, si botak menjawab jika namanya adalah Saitama. Efek pertempuran besar yang terjadi di permukaan juga mereka rasakan. Sesekali gempa terasa dan bebatuan kecil mulai berjatuhan. Si botak dan Manako mengeluh dan mulai merasa lapar. Namun, si Flash mengomeli mereka berdua untuk tidak berhenti bekerja. Manako berinisiatif untuk mengencangkan sabuk di perutnya agar rasa laparnya dapat ditahan. Si botak yang melihat aksi konyol dari Manako merasa penampilan yang Manako tunjukkan malah terlihat aneh. Saitama kembali mengangkat bebatuan. Namun belum sampai satu batu dia pindahkan, tiba-tiba perut si botak juga berbunyi dan dia mulai merasa lapar. Akhirnya, Saitama meniru aksi Manako untuk mengencangkan sabuk di perutnya demi menahan rasa lapar yang ia rasakan. Saitama merasa aksi mengencangkan sabuk di perut ini benar-benar memberikan efek. Ia jadi tidak merasa lapar lagi. Manako merasa dengan solusi ini, mereka bertiga akan dapat keluar dari reruntuhan dengan cepat. Si Flash yang mendengar ungkapan barusan malah protes dan tidak mau ikut-ikutan. Akhirnya, si botak dan Manako kembali memindahkan bebatuan demi mengeluarkan si Flash yang tertimbun reruntuhan. Sambil tersenyum, si Flash merasa lega dan beruntung karena tidak ada orang yang melihat aksi konyolnya. Si Flash sudah hampir keluar dari dalam reruntuhan berkat diselamatkan oleh Saitama dan Manako. Namun konyolnya, tangan kanan dari si Flash masih tersangkut. Dengan kondisi yang sudah hampir lepas itu, si botak bertanya kepada Flashy Flash apakah dia bisa menarik tangannya sendiri. Tapi, si Flash beralasan jika tangannya masih terjepit reruntuhan batu dan tidak bisa dia gerakkan. Akhirnya, Saitama kembali menarik bebatuan yang ada di sekitar tangan si Flash. Tapi, saat si botak mencoba menarik batu tersebut, dia malah seperti menarik sebuah kubus hitam yang terlihat aneh. Saitama bingung dengan benda yang sedang dia pegang itu. Namun, si botak tidak memedulikan benda apa itu sebenarnya, dan malah membuang kubus hitam tersebut begitu saja. Seketika, kubus hitam itu langsung jatuh, dan anehnya, menghantam tanah dengan sangat keras. Kubus apa itu sebenarnya? Saking beratnya kubus tersebut, tanah sampai retak. Manako sangat terkejut dengan kubus hitam yang Saitama lemparkan. Ia juga bingung mengapa benda seberat itu bisa ada di dalam reruntuhan. Manako mencoba untuk mengangkat kubus hitam itu. Namun saking beratnya, si monster sangat kesulitan untuk menarik keluar. Sementara itu, si botak seperti tidak peduli dengan kubus tersebut dan masih mencoba membantu Flashy Flash yang tangannya terjepit. Saitama menawarkan diri untuk bantu menarik tangan si Flash secara langsung saja. Namun pahlawan berponi itu menolaknya dan beralasan jika si botak nanti bisa saja akan mematahkannya. Tidak lama kemudian, mereka bertiga juga ikut merasakan gempa dahsyat akibat kekuatan telekinesis yang Tatsumaki keluarkan. Saking dahsyatnya gempa itu, bahkan membuat Manako yang sedang menarik kubus langsung terjatuh. Si Flash mengeluh dengan keadaan yang terjadi karena bisa-bisa tangannya malah semakin terjepit. Selain itu, dengan gempa ini, mereka bertiga juga berpotensi semakin kesulitan untuk keluar dari dalam reruntuhan. Scene kembali lagi ke permukaan kota Z
Ternyata, kekuatan besar yang Tatsumaki keluarkan adalah karena dia mencoba menarik tower markas asosiasi monster yang besar tersebut ke udara. Perlahan, tower markas asosiasi monster itu pun terangkat ke atas. Para pahlawan yang berada di permukaan kota Z hanya bisa tercengang melihat apa yang Tatsumaki lakukan. Akibat tower besar itu terangkat, menghasilkan lubang yang sangat besar di permukaan kota Z. Kemudian, tangan dari si Flash berhasil terlepas dari dalam reruntuhan. Namun, secara mengejutkan, pedang yang ia pegang malah patah. Sambil menunjukkan ekspresi kaget, si Flash, Saitama, dan Manako melihat pedang patah tersebut. Sesaat, mereka bertiga terdiam sambil menunjukkan ekspresi kecewanya. Si Flash berkata bahwa dia tidak menyangka pedangnya yang bernama Susatsumaru bisa patah. Sedangkan si Botak, dengan ekspresi sewotnya, hanya memandangi si Flash. Ternyata, potongan dari pedang milik Flashy Flash itu masih tertancap di dinding tower markas asosiasi monster yang Tatsumaki angkat. Melihat kejadian itu, Saitama langsung mengomeli si Flash karena ia mengira yang si Flash bilang patah itu adalah lengannya, bukan pedangnya. Tapi, dengan ekspresi kecewa, si Flash berdalih bahwa tangannya tidak akan patah semudah itu. Meski tertimpa reruntuhan, si Flash malah ganti menceramahi Saitama agar dia menggunakan akal sehatnya jika berada dalam keadaan seperti sekarang ini. Si Botak masih tidak terima karena ternyata mereka telah membuang banyak waktu di dalam reruntuhan hanya karena sebuah pedang milik si Flash. Mendengar keluhan itu, si Flash merasa pedangnya sudah diremehkan oleh Saitama. Si Botak menjawab, jika hanya soal pedang saja, harusnya sejak awal mereka menghancurkan tembok yang menjepit tangan si Flash itu. Tapi, sambil sewot, si Flash menjawab balik jika apa yang Saitama katakan itu cuma omong kosong belaka. Di sisi lain, Manako yang melihat dua pahlawan itu sedang bertengkar, berjalan pelan untuk bisa kabur. Lalu, perlahan si monster naik ke dalam lubang yang berada di depannya. Namun, saat Manako hendak melangkahkan kaki lebih jauh, dia langsung terdiam dan terkejut melihat sesuatu yang berada di balik lubang tersebut. Si Flash dan Saitama yang sempat berdebat itu akhirnya berhenti dan ikut penasaran melihat apa yang ada di balik lubang hitam itu. Akhirnya mereka bertiga melihat lubang itu bersama-sama. Mereka bertiga, Saitama, si Flash, dan monster Manako tidak dapat melihat dengan jelas apa yang berada di dalam lubang yang dalam di hadapan mereka. Isinya sungguh amat sangat gelap. Si Flash lantas meminta Manako untuk menyalakan cahaya dari matanya. Namun, bahkan setelah Manako menyorotkan cahaya, mereka tetap tidak bisa melihat isi lubang itu. Manako mencoba mengganti pencahayaan dengan sinar ekstremostet, bahkan memantulkan cahaya dari kepala botak Saitama sekalipun. Anehnya, tidak satupun dari sumber cahaya tersebut yang mampu menerangi kegelapan di dalam lubang itu. Tiba-tiba terdengar suara misterius yang entah dari mana asalnya. Suara itu berkata, ada 3 tamu yang datang di saat bersamaan. 3 tamu yang dimaksud adalah Saitama, si Flash, dan Manako. Mendengar suara tak terduga itu, mereka bertiga menjadi bingung. Saitama bertanya kepada si Flash dan Manako, kalian dengar suara itu barusan? Keduanya menganggukkan kepala. Suara itu muncul lagi. Kali ini berkata bahwa ia akan melihat apakah mereka bertiga bisa menjadi wadah untuk membangkitkan kekuatannya. Ia memerintahkan Saitama, si Flash, dan Manako untuk meletakkan tangan mereka di atas kubus hitam yang sempat dijatuhkan Saitama tadi. Buatlah suatu permintaan dengan sungguh-sungguh, perintah suara itu. Jika kalian memang layak, maka kalian akan mendapatkan kekuatan dariku. Namun, jika tidak, maka aku akan mengambil alih tubuh kalian bertiga. Si Flash berpendapat bahwa suara yang mereka dengar sepertinya bukan suara biasa, melainkan telepati dari seseorang. Manako diliputi rasa takut dan menduga suara itu sangat berbahaya. Sementara itu, Saitama yang konyol malah mengira suara itu berasal dari Raja Monster yang sedang mereka cari. Si botak menantang suara itu untuk menunjukkan wujudnya, karena ia akan langsung memukulnya. Apakah suara itu adalah suara dari God yang sebelumnya juga memberi kekuatan pada Psychos dan Homeless Emperor? Oke, daripada bingung, kita lanjut aja ceritanya. Kemudian secara tak terduga, sebuah cahaya tiba-tiba muncul dari belakang mereka. Semakin lama, cahaya tersebut semakin membesar, dan di dalamnya tampak seperti ada bola hitam. Kemunculan bola hitam itu sontak membuat Saitama, si Flash, dan Manako terkejut. Manako terkejut, menduga bahwa suara dari Raja Monster itu telah menampakkan diri. Perlahan,
Sesosok bayangan hitam yang diselimuti cahaya dan mengeluarkan listrik muncul, memperlihatkan wujud seseorang yang mengenakan jubah pahlawan. Orang tersebut mendatangi mereka bertiga sambil berkata, "Sepertinya aku datang tepat waktu." Ternyata, dia adalah Blast, sang pahlawan kelas S peringkat pertama. Secara mengejutkan, Blast muncul di medan pertempuran, bahkan bertemu dengan Saitama dan kawan-kawan. Blast mengenakan pakaian pahlawannya dalam keadaan sedikit berantakan, mengindikasikan bahwa ia telah mengalami pertempuran sengit. Sambil melepaskan kacamata hitamnya, Blast bertanya kepada mereka bertiga, apakah mereka sudah menerima tawaran dari suara yang baru saja mereka dengar? Melihat kemunculan Blast, Saitama yang botak malah bingung, bertanya-tanya, apakah orang ini juga seorang pahlawan? Sementara itu Manako diliputi ketakutan dan kebingungan, tidak mengerti bagaimana orang ini bisa muncul, karena mereka bertiga sedang terperangkap di bawah tanah. Sambil mengambil kubus hitam yang tergeletak di tanah, Blast kembali bertanya, apakah kalian bertiga telah menyentuh kubus ini? Saitama balik bertanya dengan polosnya, siapa Pak Tua yang muncul di hadapan kami ini? Si Flash lantas bertanya kepada Blast, apa yang akan terjadi jika kami menyentuh kubus itu? Mendengar pertanyaan itu, Blast menyadari bahwa ketiganya telah menyentuh kubus tanpa mengetahui risiko dari kontak tersebut. Sambil memegang kubus itu, Blast menjelaskan bahwa kubus ini berfungsi seperti transmitter atau pemancar. Menyentuhnya akan mengacaukan ruang waktu, sehingga membuat mereka dapat berkomunikasi dengan suara misterius tadi. Anehnya, meskipun kubus hitam itu terlihat sangat berat, Blast dengan mudah memainkannya, memutarnya seperti bola basket. Ia bercerita bahwa ia sudah berkeliling mencari kubus-kubus hitam yang tersebar di berbagai tempat. Dan baginya, aktivitas ini sudah seperti hobinya. Tiba-tiba suara misterius itu muncul lagi. Kali ini jauh lebih keras, seakan berteriak karena melihat kemunculan Blast. Setelah mendengar suara tersebut, Blast langsung menghancurkan kubus itu dengan kekuatannya. Mirip dengan telekinesis, tetapi dalam skala yang lebih kecil dan energi yang sangat besar. Kubus hitam itu diselimuti listrik dan langsung hancur remuk. Saitama yang mendengar nama Blast semakin bingung karena merasa pernah mendengar nama tersebut sebelumnya. Sedangkan si Flash terkejut tak percaya bahwa pahlawan di hadapannya adalah Blast, sang pahlawan kelas S peringkat ke-1. Si Blast mengakui identitasnya dan juga tahu bahwa pahlawan berambut kuning panjang di depannya adalah Flashy Flash, sang pahlawan kelas S peringkat ke-13. Si Blast bertanya, apa yang kau lakukan di reruntuhan bawah tanah seperti ini? Si Flash menjawab bahwa ia juga ingin menanyakan hal yang sama kepada si Blast. Dalam benaknya, si Flash merasa ragu dan ingin menguji kekuatan si Blast. Secara mengejutkan, dengan kecepatan maksimalnya, si Flash melancarkan tendangan kilatnya ke arah si Blast. Namun, dengan mudahnya si Blast berhasil menghindari serangan itu. Si Blast justru menghampiri si Flash dari belakang, memegang pundak pahlawan berponi itu, dan memintanya untuk tenang sejenak. Sontak si Flash sangat kaget. Ia sampai berkeringat dingin. Tidak menyangka bahwa kecepatan penuh yang ia keluarkan berhasil dihindari Blast dengan begitu mudahnya. Manako yang menyaksikan gerakan kedua pahlawan itu menjadi bingung karena saking cepatnya. Terjadi tidak sampai satu kedipan mata. Namun, Saitama dengan wajah sewotnya menyadari kecepatan kilat yang mereka tunjukkan. Sambil menunjukkan ekspresi juteknya, Saitama berkomentar, si Flash memang punya kebiasaan buruk menyerang siapapun yang dia temui. Si Blast menjelaskan bahwa waktu di tempat mereka berada berjalan jauh lebih lambat dibandingkan di luar sana. Pahlawan kelas S itu mengajak mereka bertiga untuk segera keluar dari reruntuhan dan menawarkan diri untuk mengantar mereka menuju permukaan. Saitama bertanya kepada si Blast, apakah ada pintu keluar di belakangmu? Tadi kau muncul seakan keluar dari suatu tempat. Si Blast mengiyakan. Sebelum berangkat, ia juga bertanya kepada Saitama, kenapa ada monster yang ikut kalian berdua? Terlebih lagi monster bermata satu itu tidak terlihat seperti tawanan. Mendengar pertanyaan tersebut, Manako menjadi berkeringat ketakutan. Saitama dan Manako sempat saling pandang. Setelah itu, Saitama menjelaskan bahwa monster itu adalah pemandu dan berfungsi sebagai penerangan saat mereka berada di bawah tanah. Mendengar jawaban itu, si Blast mengaktifkan kekuatannya. Sambil mengepalkan kedua tangannya, si Blast berkata, aku yakin kita akan bertemu lagi nanti. Akhirnya, dengan kekuatannya, si Blast membawa Saitama
si Flash dan Manako menuju permukaan. Saat akan berpisah, si Blast kembali berkata, "Kita akan berpisah, tapi aku yakin suatu hari nanti aku pasti akan bertemu lagi dengan kalian." Si Flash langsung bertanya, "Apa yang akan kau lakukan setelah ini?" Sambil tersenyum dan mengepalkan serta membenturkan kedua tangannya yang semakin bercahaya, si Blast meminta mereka untuk menyampaikan salamnya kepada Fubuki dan Tatsumaki. Perlahan, mereka berempat seperti diselimuti bola hitam yang di luarnya diselimuti cahaya, persis seperti saat si Blast muncul. Sementara itu, Garu yang telah sadarkan diri teringat dan menyebut nama mantan gurunya, Bang, yang masih tergeletak dan terlihat meneteskan air mata. Tidak lama kemudian, muncul bola hitam bercahaya di sebelah Garu. Semakin lama, bola itu semakin membesar, dan secara mengejutkan, Saitama bersama Flash dan Manako keluar dari dalamnya. Garu yang melihat kedatangan mereka bertiga ikut kaget. Sambil menggaruk kepalanya, Saitama tidak menyangka bahwa mereka benar-benar bisa keluar dari reruntuhan hanya dengan memasuki lubang besar yang dibuat si Blast. Manako yang berhasil keluar terlihat pusing, sedangkan Flashy Flash merasa kebingungan dengan lokasi mereka sekarang. Lord Anomali si botak Saitama akhirnya muncul juga di medan pertempuran utama. Ya, namanya MC pasti muncul telat di akhir pertempuran. Kalau muncul di awal ya gak bakal panjang ini anime. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Pantengin channel Nememanga ini ya. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka videonya. Terima kasih.